Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita kembali lagi bersilaturahim, berkumpul bersama-sama. Tentunya dalam sebuah majelis yang insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan suci Ramadan. Di mana tentunya di sini besar harapan kita untuk benar-benar mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan dan merasakan tentunya perubahan yang signifikan dalam diri kita. Nah, bicaranya perubahan, pastinya di situ ada harapan. Setiap insan dalam diri kita pasti ingin sekali berharap bisa bahagia dunia dan akhirat. Bahagia akhirat, identifikasinya biasanya kita masuk ke dalam surga. Nah, kalau misal di dunia, kebanyakan dari orang ingin menjadi orang kaya. Nah, tapi pertanyaannya, jadi orang kaya yang seperti apa? Karena dalam Al-Quran itu banyak sekali kelakuan-kelakuan orang kaya yang sebenarnya mereka kaya untuk diri mereka. Tetapi justru dilaknat oleh Allah. Nah, tema kita yang akan diangkat kali ini adalah kaya untuk berbagi. Apakah kekayaan yang diberikan itu untuk kita benar atau hanya sekedar titipan? Nah, bicara mengenai tema kita kali ini, di kesempatan kali ini sudah hadir guru kita dan juga ada motivator yang sudah tidak asing lagi dan selalu setia di acara Oasa Ramadan ini. Di samping saya sudah ada Ustadz Abu Sangkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, tentunya Ustadz Abu Sangkan nanti akan membahas mengenai kaya untuk berbagi dan juga Mas Ipo yang ada di sebelah sana bersama kawan-kawannya. Siapa saja kawan-kawannya yang kali ini dibawa? Itu waduh, ini kelas berat kayaknya yang dibawa. Sama Mas Roni juga ada di situ. Ya baik, nanti kita akan dengarkan bagaimana guru-guru kita ini akan memotivasi kita dan memberikan siraman rohani yang bisa menenangkan jiwa kita. Tentunya hanya di sini Doa Ramadan yang kali ini disiarkan tentunya dari Black Canyon Coffee di La Kodevin Kemang. Untuk itu kesempatan pertama saya berikan kepada Ustadz Abu Sangkan. Fadol Ustadz. Terima kasih Mas David. Sederhana sekali sebenarnya. Tadi disebutkan bahwa perintah untuk jadi orang kaya itu lebih banyak. Gambaran Islam itu sebenarnya wa mimma razaqnahum yunfikun, Mas David. Yeah. Jadi kita disuruhkan memberi, bukan meminta sebenarnya. Berarti kalau kita ngomong agak-agak kurang sopan, sesungguhnya orang miskin itu dilarang dalam Islam itu sebenarnya. Orang miskin dilarang? Iya betul. Makanya pertama sebelum miskin itu wajah dulu Mas. Sebelum miskin wajah dulu? Wajah dulu ya kaya. Jadi wajah kita ini sebenarnya wajah miskin semua. Kenapa susah semua mukanya itu. Ciri-ciri orang kaya itu hatinya senang, wajahnya senang. Tapi kelihatannya metutu aja wajahnya itu. Kalau bisa hari ini, hari yang terakhir ya bulan di Ramadan ini kita menjadi seorang yang bahagia. Orang bahagia bisa berbagi. Banyak orang tidak paham bahwa secara psikologi memberi itu akan menyebabkan kita bahagia. Contoh sederhana sekali, seseorang memberikan diamond terhadap kekasihnya. Oh kekasih dulu Mas. Oh kekasih dulu ya. Kekasih dulu, bukan kekasih sekarang. Kekasihnya, itu rasa memberi itu menjadi sangat bahagia ketika dipakai oleh sang kekasih itu. Wajah orang yang memberi, nah ini saya masih menghubungkan dengan perasaan senang dulu kepada yang kita beri, akan tampak kita akan semakin yang kita kasih bahagia, vibrasi kejiwaan kita itu akan terasa. Makanya orang yang suka memberi, wajahnya kayak kita-kita ini. Gitu. Ceria ya? Jadi ceria, gampang, bukan dipaksakan-paksakan gitu. Itu terjadi bahwa ada satu masalah. Saking dia sulitnya memberi, ada seseorang lagi nonton karapan sapi Mas. Di kampung saya itu nonton karapan sapi, saking perhitungannya terhadap sesuatu, ditanya, Mas, yang tadi yang menang orang mana Mas? Kok enak sampai nanya-nanya? Saya tahu-tahu menang atau tidak itu masuk Mas. Dari pagi sampai sore nonton saya Mas. Oh enak sampai duduk-duduk nggak pernah nonton nanya sama saya. Saking pelitnya. Nanya masalah itu saja. Berapa yang menang, siapa yang menang ngomongnya begitu Mas. Jadi itu saking parahnya orang sehingga hari ini kita akan mengembalikan lagi pada posisi bahwa betapa pelitnya orang memberikan informasi yang menang karapan sapi adalah si A. Tapi dia tidak mau. Kenapa?
Karena dia dari pagi sampai sore nungguin yang menang siapa itu bayar, Mas. Itu masalah. Jadi informasi pun mahal ya. Mahal itu. Itu yang terjadi. Betapa luar biasanya orang itu hatinya membantu. Iya. Hari ini kita akan mencoba hari yang kesekian ini dalam Ramadan ini sebenarnya harusnya saya perhatikan kenapa di akhir-akhir Ramadan ini kita menemukan sesuatu yang seharusnya nuzul Quran, ya kan? Harusnya Lailatul Qadar turun kepada kita. Harusnya. Kenapa? Karena memproses untuk mendapatkan sesuatu itu harus menemukan ada satu konsep dalam Islam itu bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu merubahnya. Iya. Tapi ada kalau kita menggunakan satu ayat saja kesannya sangat sombong. Yeah. Allah tidak boleh ikut-ikut. Yang pinter tuh saya, yang kerja saya, yang usaha saya. Yeah. Tapi ada satu ayat yang mengatakan bahwa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang percaya dan iman kepada Allah, Allah akan berikan way out-nya ketika ada problem. Kedua, kemudian Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak engkau sangka-sangka. Tidak duga-duga. Tidak duga-duga. Kedua, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu. Barang siapa yang mewakilkan dirinya kepada Allah, Allah akan penuhi semua keperluannya, kebutuhannya. Dua ayat ini seolah-olah kontradiksi. Yang satu mengandalkan pikirannya dan kemampuannya. Iya. Yang satu lagi seolah-olah nggak mikir. Kita pasrah sama Kita pasrah. Allah. Ini hal sebenarnya ada konsep spiritualitas dan intelektualitas sebenarnya. Nah, perbandingannya seperti apa nih Ustadz? Oke, Iya. nanti. Jawabnya nanti Ustadz. Boleh. Baik. Ustadz Abu Sangka nanti akan menjawab kepada kita dari kedua perbandingan tadi. Dikatakan bahwa di dalam ayat tadi dikatakan ada yang satu adalah kita harus tetap berusaha, dan kedua dikatakan juga bahwa rezeki itu datang dari mana-mana, dan itu Allah yang memberikan di tempat dan juga cara yang tidak duga-duga, begitu ya? Betul, ya. Jangan mana-mana, tetap di Oasa Ramadan.